Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan yaitu tentang penerapan konsep fisika dalam proses pembuatan garam laut. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota. Saya sebagai Sarjana Hande. Saya Dekas Putra Syadila. Saya Farhan Hendrik Manza. Saya Jose Andrian. Saya Muhammad Fikri Aulia. Saya Baca Kamila. Saya Raditya Baca. Selanjutnya kita akan mempresentasikan bagian pertama yaitu lokasi-lokasi pembuatan garam laut yang akan disampaikan oleh Dekas. Lokasi-lokasi pembuatan garam laut menurut data yang dirilis oleh Kementerian KKP selama produksi 2015 berdasarkan kabupaten atau kota, Cirebon tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah produksi garam rakyat terbesar di Indonesia pada 2015 yaitu sebanyak 435.439 ton. Di posisi kedua dan ketiga ada Sampang dan Pati. Seterusnya dari posisi 4 hingga 10 besar ada Kabupaten Kota Indramayu, Sumeneb, Rembang, Bima, Demak, Bengkasan, dan juga Kota Surabaya. Kemudian pada urutan ke-11 hingga ke-20 ada Jepara, Brebes, Pangkatene, Jeneponto, Lamongan, Tuban, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik. Selanjutnya yaitu teknis pembuatan garam laut yang akan disampaikan oleh Farel. Teknis pembuatan garam laut. Yang pertama petani garam akan mengumpulkan air laut. Jadi akan ada jalur aliran air laut yang langsung ditujukan ke bidang khusus tempat pembuatan garam. Kedua, setelah air terkumpul di satu bidang, kemudian jalur alirannya akan ditutup sehingga air yang ada di bidang bisa berdiam. Yang ketiga, nanti sinar matahari akan menyinari bidang air laut yang kemudian menghasilkan proses penguapan. Oleh karenanya, kualitas sinar matahari akan sangat berpengaruh dalam tahapan ini. Saat proses penguapan selesai dengan sempurna, maka akan muncul kristal garam siap panen. Waktu yang dibutuhkan untuk proses penguapan sampai menjadi kristal bisa sekitar 30 hari. Dan yang terakhir, selanjutnya proses panen bisa dilakukan secara menyeluruh, lalu akan ada tahapan proses lanjutan seperti penambahan nutrisi dan pengemasan. Selanjutnya yaitu penerapan fisika dalam pembuatan garam laut. Dalam proses ini, konsep fisika yang digunakan adalah pemanasan dan penguapan air. Air laut dipanaskan menggunakan energi panas, baik dari matahari maupun sumber panas lainnya. Pemanasan ini menyebabkan air laut menguap dan meninggalkan garam yang kemudian dikumpulkan dan diproses lebih lanjut. Konsep fisika ini seperti ini, perubahan fase dan perpindahan panas sangat relevan dan dalam proses ini. Setelah garam berhasil dipisahkan dari air, langkah selanjutnya adalah proses kristalisasi. Konsep fisika yang terlibat dalam proses ini adalah perubahan fase dan pembentukan kristal. Air garam dibiarkan menguap secara perlahan sehingga garam dalam larutan menjadi jenuh. Ketika larutan menjadi jenuh, garam mulai membentuk kristal yang terlihat. Analisis dan kontrol kualitas selain proses pembuatan fisika juga diterapkan dalam analisis dan pengendalian kualitas garam. Berbagai metode fisika digunakan untuk mengukur karakteristik garam seperti titik lebur, konduktivitas listrik, dan indeks pH. Berikut sini adalah gambar contoh dari garam laut. Materi selanjutnya yaitu ilmu fisika yang diterapkan pada proses pembuatan garam laut. Proses pembuatan garam melibatkan konsep fisika seperti pemanasan, perpindahan panas, mekanika fluida, kristalisasi, dan pengukuran kualitas. Dengan menguasai konsep fisika ini, para ahli bisa memperbaiki proses dan kualitas garam. Pemerintah dan masyarakat juga harus mendukung proses ini agar produksi garam juga meningkat. Kunci dari konsep fisika ini adalah penguapan yang baik untuk menghasilkan garam yang baik. Itulah kalau dan jawaban tentang proses pembuatan garam dari sudut pandang bidang fisika. Semua pembahasan tersebut harus dipahami dengan baik agar proses tujuannya menjadi lebih mudah. Kesimpulannya adalah metode fisika umumnya digunakan untuk menghasilkan garam meja atau garam konsumsi yang biasa digunakan dalam masakan sehari-hari. Proses fisikanya memungkinkan garam untuk mempertahankan mineral dan jejak elemen penting yang terkandung di dalamnya.
Perlu diingat bahwa metode fisika bukanlah satu-satunya cara untuk memproduksi garam. Ada juga metode kimia yang melibatkan reaksi kimia untuk menghasilkan garam. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ilmu fisika memiliki peran yang penting dalam pembuatan garam. Selanjutnya kami di sini akan membuka sesi tanya jawab. Boleh bagi yang mau nanya? Anjir. Mungkin maksimal 2 pertanyaan aja, yang mungkin biar nggak terlalu lama juga. Waktu. Ayo, siapa yang mau bertanya? Yang mau bertanya? Oh, baik, seperti tidak ada. Mungkin sepertinya tidak ada yang sesi tanya jawab. Mungkin presentasinya akan segera ditutup. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.